organisasi yang cenderung kita duga sebagai faktor yang akan terjadi kerusakan lingkungan. Jadi prinsipnya sebenarnya ini akhirnya sebenarnya ada kenyataan yang ada ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan oleh kita bersama, yang kemudian ada dimensi-dimensi yang cenderung untuk kemudian tidak taat pada apa yang sudah ada. Ya. Jadi kemudian yang terjadi beberapa pencemaran, beberapa kerusakan lingkungan yang kita alami bersama pada saat-saat sekarang ini. Terhadap hal-hal tersebut, maka kemudian ada langkah-langkah yang kita rencanakan untuk lebih taktis dan strategis untuk menghambat terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Jadi kasus tambak udang misalnya, maka kita sudah merangkai satu tim yang memang harus mengawal mulai perizinan keluar itu harus kita kawal, sama dengan kita membangun pembangunan gedung misalnya atau pembangunan jalan. Di sana ada proses pengawasan. Mau tidak mau kita akui bahwasannya beberapa waktu kemarin proses pengawasan dan pengendalian yang kita lakukan masih sangat lemah, sehingga apa yang terjadi, beberapa rekomendasi UKL misalnya itu tidak jalan ketika produksi sudah berjalan. Nah, ini kemudian muncul beberapa isu tentang pencemaran pantai dan sebagainya. Di sini kemudian kita ke depan akan membentuk satu tim yang memang terpadu, dan kejadian kemarin memang di beberapa media massa ada beberapa hal yang tidak sinkron antar beberapa UPD yang kita akui. Nah, ke depan tidak boleh seperti itu, dan antara perizinan, kemudian BLH, Bapeda, Pol PP, kemudian perikanan kalau itu terkait dengan masalah perikanan, SDA kalau itu terkait dengan tanah laut dan sebagainya, menjadi atensi yang utama untuk kita bisa selenggarakan proses pengendalian ketika izin itu diselenggarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses perbenturan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Kemarin memang sempat saya menyampaikan karena RT/RW lebih makro, maka kemungkinan di titik tertentu itu berbeda antara kas lindung dengan pospat. Nah, ini menjadi masukan yang kemudian proses pembatalan pasal 40 itu menjadi tidak bisa saya jawab sekarang. Misalnya ketika doorstop di teman-teman media, saya akan menghapus pasal 40 karena apa? Itu sudah perda, dan kemudian harus saya lakukan proses begini gimana nih, penataannya. Apakah harus dihapus, apakah disesuaikan, atau mungkin bagaimana? Ini kemudian jawaban kami kepada teman-teman media nantinya mengarah kepada saya akan coba untuk lakukan kajian hukum seperti ini. Ketika tidak jelas, ketika jelas-jelas misalnya satu pasal dengan yang lainnya itu pada proses yang bertentangan. Apakah kemudian dimensi berbeda titik itu menjadi argumentasi yang masuk, ya itu mungkin bisa kita pertanyakan. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan batu putih ini nggak bisa kemudian. Nah, ini yang memerlukan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya mengelola seperti itu. Jadi bisa saja alternatifnya Perda 13 ketika yang bertentangan dihapus,
Itu kan alternatif yang mungkin. Kemudian bisa saja terjadi karena bertentangan maka harus dihapus semuanya. Itu dua alternatif yang mungkin saja secara kajian hukum bisa kita kaji lebih detail lagi. Jadi untuk proses memang membutuhkan satu kajian hukum yang akan kita lakukan bersamaan dengan proses diskusi yang akan kita lakukan nanti di provinsi. Jadi tetap diberi matris untuk kemudian proses tentang pasal 40 ini. Nah, antara investasi dan kesejahteraan rakyat. Jadi pada prinsipnya Bapeda tidak pada posisi untuk tidak mengarah ke kesejahteraan rakyat. Tidak mungkin Bapeda tidak mengarah pada proses kesejahteraan rakyat. Pertanian dan perikanan ya menjadi tumpuan dari 34% atau 38% PDRB kita berangkat dari pertanian dan perikanan. Dari situlah sudah arah dari pertanian dan perikanan sudah kita genjot bagaimana sektor-sektor itu kemudian menjadi tumpuan untuk bisa kita kembangkan. Karena memang pada kenyataannya 38 dari PDRB kita berangkat dari sektor ini. Itu yang prinsipnya. Dan sektor pertanian dan perikanan menjadi tumpuan untuk itu, maka beberapa kegiatan lain menjadi hal yang bisa kita proyeksikan untuk bisa mempercepat proses-proses kesejahteraan rakyat itu. Salah satunya muncullah kemudian pertambangan itu yang menjadi pemikiran kami bahwasanya sektor ini bisa menambah dari proses kesejahteraan rakyat. Jadi pada proses pembangunan yang kita laksanakan, pada prinsipnya tidak serta-merta menjadi PAD bisa meningkat, tapi titik tumpunya adalah di proses kesejahteraan masyarakat itu. Nah, disinilah kemudian menjadi pertanyaan bagaimana hubungan antara investasi dengan pendidikan masyarakat kita. Nah, ini yang kemudian menjadi pemacu kita bagaimana sektor-sektor strategis yang mungkin akan tumbuh di Kabupaten Sumeneb itu bisa kita selaraskan dengan kegiatan-kegiatan pertambangan yang sudah ada. Clear bahwasanya tambang minyak, tambang gas kita itu sulit kemudian menjadi intervensi dari tenaga-tenaga yang ada di masyarakat kita. Nah, ternyata memang skill yang dibutuhkan sangat spesifik untuk pertambangan gas ini, sehingga kita berencana untuk kemudian sorbis itu kenapa harus tidak di Sumeneb, kenapa harus ke Lamongan, kenapa harus ke Bondowoso, Situbondo, kenapa sorbis harus di sana. Nah, kalau sorbis bisa di sini, maka suplai alat-alat dan kebutuhan rumah tangga di mana itu di tengah laut itu bisa dari Sumeneb. Nah, disitulah kemudian muncul catering, muncul kemudian tenaga-tenaga yang memang tidak membutuhkan skill tinggi yang bisa membantu masyarakat Sumeneb untuk bisa berperan serta di sektor-sektor minyak misalnya seperti itu. Nah, disinilah apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan. Kita mencoba untuk sorbis beberapa kegiatan tambang gas itu bisa ada di Sumeneb. Itu yang kemudian memang menjadi satu tantangan kita, bagaimana skill kita itu tidak terlalu jauh dari apa yang harus ada di investasi yang akan masuk. Nah, kemudian proses penciptaan tenaga terampil itu menjadi concern dari kita.